Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Heriandian di channel Lentera Hati. Kali ini saya akan mengulas sebuah kisah seorang sahabat Nabi yang bertemu dengan Dajjal. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan. Sahabat muslim, Fatimah ibnu Qais meriwayatkan, dalam suatu kesempatan, usai menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, seraya tertawa kecil. Terdengar dari kedua bibirnya ucapan, kepada semua yang baru saja menunaikan sholat, tetaplah berada di tempat. Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya. Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui. Beliau kemudian melanjutkan, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani, kemudian dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal. Sahabat muslim, sahabat Nabi mengaku pernah bertemu dengan Dajjal. Ia bernama Tamim Ad-Dari, seorang warga Nasrani Palestina. Ia juga seorang mu'alaf. Tamim Ad-Dari dalam sebuah perjalanannya bersama rombongan ke Jazirah Arab, ia terdampar di sebuah pulau misterius. Pulau itu hingga kini masih diduga adalah Socotra. Di pulau ini, ia dibawa oleh makhluk aneh, Al-Jassasah, untuk bertemu dengan seorang pria yang dirantai di dalam sebuah biara yang konon tertarik dengan kedatangan anggota suku tersebut. Pria yang dirantai itu ingin bertanya kepada mereka tentang dunia luar, menanyakan kondisi alam di berbagai lokasi dan kedatangan Muhammad. Dia bertanya, siapakah kalian? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya kami berlabuh di pulaumu. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya, dan ia meminta untuk kesini menemuimu. Sebab tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu. Pria tersebut menanyakan soal apakah kurma masih berbuah, dan rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, masih. Apakah danau atau baria masih terisi air? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, masih. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab. Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Betul, jawab rombongan Tamim Ad-Dari. Setelah suku menjawabnya, pria yang dirantai mengumumkan bahwa dia adalah Dajjal dan memberi mereka rincian terkait masa depan, memperingatkan mereka tentang kedatangannya. Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya, aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari. Selain kota Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya,
atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya, yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Para anggota suku entah bagaimana bisa meninggalkan pulau itu dan menceritakan kisah mereka kembali kepada Muhammad yang menghubungkannya kembali dengan penduduk. Dalam perkembangannya, Kepulauan Socotra disebut-sebut sebagai Pulau Dajjal. Socotra terletak beberapa ratus kilometer di lepas pantai Yaman dan Somalia. Banyak spesies tumbuhan langka di Socotra. Sebanyak 200 spesies tumbuhan Socotra tidak dapat ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah pohon darah naga langka yang bentuknya agak mirip payung. Pulau ini juga memiliki pohon sukulen raksasa. Masih satu spesies dengan pohon ketimun dan delima. Sebagian besar reptil dan siput darat khas juga hidup di sana. Namun, tidak ada hewan amfibi asli di sana. Hanya ada satu mamalia asli, yaitu kelelawar. Di akhir kisahnya, perawi hadis ini yakni Fatimah binti Qais menambahkan, sambil mengetuk mimbar dengan tongkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini baik, ini baik, ini baik." Maksudnya Madinah. Beliau memungkas kisahnya. "Bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian?" Para sahabat menjawab, "Benar." Beliau kembali bersabda, "Sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Makkah dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur, dari arah timur." Beliau mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur. Terakhir, Fatimah binti Qais berkomentar, "Ini yang aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Demikian kisah yang disarikan dari hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, tepatnya dalam kitab Al-Fitan wa Asyarat Al-Sya'ah. Demikian kisah sahabat Nabi yang bertemu dengan Dajjal. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan tekan tombol notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.